OSFP, ada CFP, QSFP, OSFP. Yang paling banyak dipakai yang mana? Yang paling banyak dipakai itu SFP. Nah, itu paling tinggi kecepatannya sampai 25 giga. Tinggi ya, kalau misalnya pakai kabel UTP itu bisa cuma 1 giga atau cuma 10 giga ya. Kalau pakai kabel fiber optik kita juga kalau kita implementasikan FO itu kapasitasnya bisa jauh lebih naik. Itu kalau di SFP aja maksimal sampai 25 giga. Ada yang paling tinggi lagi, itu namanya OSFP, namanya Octal Small Form Factor Pluggable, itu sampai 800 giga. Di 800 giga bisa dilewatkan di media fiber optik. Oke, nah tadi transceiver ya, ada TX, ada RX. Nah sekarang tipe transmisi itu ada dua. Yang pertama itu transmisi kabel core-nya, kabel FO itu antara TX dan RX itu dipisah core-nya. Sehingga kalau misalnya kita memakai implementasi jaringan fiber optik itu menggunakan kabel 2 core. Satu core untuk TX pengirim, satu core untuk penerima. Itu namanya common transceiver ya. Nah, satu lagi itu namanya bidirectional atau WDM, Wavelength Division Multiplexer. Maksudnya apa? TX dan RX, pengirim dan penerima itu dilewatkan hanya satu core saja. Jadi TX dan RX itu dipisahkan bagaimana? Dipisahkan melalui panjang gelombangnya. Jadi kita ingat ya, di fiber optik itu bagaimana cara kerjanya, terus ada panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu bisa menentukan channel-channelnya. Uploadnya lewat panjang gelombang 1550, downloadnya lewat 1310. Itu di dalam satu kabel fiber optik bisa gitu. Nah, itu beda transmisinya ya. Satu dipisah core-nya, satu lagi core-nya digabung tapi dipisahkan melalui panjang gelombang. Next. Nah, modulasinya apa? Modulasinya yang dipakai adalah pulse amplitude modulation. Jadi kalau ditanya, kalau misalnya di fiber optik modulasinya pakai apa sih? Namanya pulse amplitude modulation atau PAM. Next. Nah, apa sih kelebihan fiber optik? Nah, kelebihannya yang pertama adalah kapasitasnya gede sekali. Kapasitasnya gede sekali. Bisa sampai ini 100 giga yang paling banyak ditemui itu masih 100 giga. Aslinya itu sudah sampai 800 giga yang jual perangkatnya sampai 800 giga. Itu ya kelebihannya. Terus bisa jarak jauh, bisa antar benua. Kok bisa ya antar benua ya? Bisa. Apa sih teknologinya nanti saya sampaikan. Terus materialnya awet. Itu kabel-kabel di pinggir jalan sampai 10-20 tahun juga masih oke, nggak ada masalah. Nah, terus dia nggak ada interference dengan yang lain. Itu kelebihan fiber optik ya. Nah, next. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya untuk pengerjaan butuh tenaga ahli. Nggak bisa yang tidak punya standar ilmunya juga susah untuk mengimplementasikan. Tapi susah untuk belajarnya. Nggak susah, gampang banget gitu. Terus karena kabel fiber optik ini yang dilewati cahaya, berarti kabelnya nggak bisa ketekuk. Kalau kabel UTP itu bisa kita gulung-gulung, mau ketekuk juga nggak ada masalah. Tapi kalau kabel fiber optik nggak bisa, kabelnya nggak boleh ketekuk. Kenapa? Karena cahayanya nggak bisa lewat nanti. Karena di dalamnya ada kaca. Kalau kita terlalu tekuk, kacanya bisa dipecah atau cahayanya nggak lewat. Itu kekurangannya ya. Nah, terus kalau misalnya jarak yang terlalu jauh dia ada loss-nya. Nah, kira-kira itu kekurangannya. Next. Oke, sekarang apa-apa aja sih jenis kabel fiber optik itu? Jadi jenis itu juga bisa berdasarkan modenya seperti apa, terus juga berdasarkan indeks biasnya seperti apa, terus juga berdasarkan fungsi dan lokasi pemasangan. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya kita mau implementasi fiber optik, itu ada namanya kabel single mode. Kabel single mode itu apa? Nah, kabel fiber optik yang mode transmisinya tunggal, ini cahayanya lewatin satu aja, kayak satu gitu, gitu. Animasinya seperti itu, cahaya itu lewat kayak satu aja.
single mode. Yang kabel single mode ini itu biasanya dipakai untuk jarak jauh. Nah, jadi kalau misalnya antar kota, antar provinsi itu pasti memakai kabel single mode. Oke. Nah, yang kedua namanya multimode. Kabel multimode itu kalau dianimasikan cahaya yang dilewatkan seperti itu. Nah, kayak gelombang-gelombang. Untuk kabel multimode itu dipakai untuk jarak dekat. Kalau single mode itu kabel jarak jauh, kalau multimode itu jarak dekat. Itu maksimal sampai 500 meter saja. Nah, gitu. Next. Itu berdasarkan mode ya. Sekarang indeks bias, jadi beda-beda lagi. Nah, pertama itu multimode step index. Multimode step index itu apa? Multimode step index itu perambatannya seperti di gambar ya, dianimasikan seperti itu. Dia ada pantulan-pantulan, terus ini multimode step index ini hanya digunakan untuk jarak pendek sekali. Misalnya dari perangkat 1 ke perangkat 2. Nah, itu biasanya memakai multimode step index di dalam jarak yang dekat, 5 meter, 10 meter gitu. Itu pakai multimode step index. Next. Nah, terus ada lagi namanya multimode gradient index. Multimode gradient index itu jaraknya dekat, tapi bisa agak jauh lah, 100 meter sampai 500 meter. Nah, itu pakai multimode gradient index. Nah, itu animasinya cahaya seperti apa? Seperti itu, kayak lingkaran-lingkaran gitu. Ya, jadi multimode step index kabel optik yang untuk jarak sangat pendek, multimode gradient index untuk jarak dekat sekitar 100-200 meter. Terus satu lagi, yang ketiga itu single mode step index. Nah, single mode step index ini adalah kabel yang dipakai untuk jarak jauh sampai 100-an kilometer. Itu. Next. Oke. Sekarang jenis-jenis kabel berdasarkan fungsi dan lokasi pemasangan. Nah, sekarang fungsinya untuk outdoor apa-apa aja sih? Apa-apa aja sih? Yang pertama itu ada namanya aerial cable, kabel udara yang banyak di pinggir jalan, itu di tiang-tiang namanya aerial cable. Ada lagi direct buried cable, itu untuk di bawah tanah. Kalau misalnya teman-teman lihat orang-orang gali di pinggir jalan, itu nanti dipasang direct buried cable. Terus ada lagi namanya duct metallic cable. Nah, ini untuk kabel bawah tanah, tapi ada pelindung besinya. Itu biasanya untuk lewat di beton, di aspal, yang nanti dicor gitu ya. Nah, itu ada pelindung besinya. Terus ada lagi namanya aerial ADSS. Nah, ini untuk kabel yang bisa fleksibel, bisa di udara, bisa lagi di bawah. Untuk kabelnya seperti apa? Untuk kabelnya seperti ini. Bulat, di dalamnya itu ada core-core-nya banyak. Ya, kabel itu ada banyak ya, dari 1 core sampai 256 core juga ada, sampai 312 core di dalamnya. Walaupun sekecil ini nanti, tapi isi dalamnya itu banyak sekali serat-seratnya. Next. Sekarang indoor. Nah, indoor itu kabel yang sering dipakai oleh provider yang diantar ke rumah. Biasanya kecil. Kayak kabel di depan itu kabel indoor. Itu, dia kabelnya kecil. Itu jumlah core-nya biasanya sedikit. Next. Nah, ada lagi, nah ini kabel khusus ya. Ternyata kabel fiber optik itu juga dirancang untuk anti api. Ini di mana kabel fiber optik kalau misalnya digelar di pabrik-pabrik, misalnya kayak di Pertamina gitu ya. Nah, itu bisa dirancang kabel fibernya anti api. Lanjut. Ada lagi kabel bawah laut. Nah, kabel bawah laut yang kita dari map tadi ya, ada antar benua Pasifik Atlantik ya. Itu kabel fiber optiknya khusus. Kabel fiber optik itu dilindungi sama besi, yaitu kabel bawah laut. Itu penampakannya seperti itu. Next. Nah, sekarang apa aja sih teknologi sama penerapannya? Oke, kabel fiber optik itu di penerapannya bisa LAN, MAN, WAN. Kalau LAN untuk skala kecil, MAN untuk skala kota, kalau WAN untuk skala gede, antar benua, antar negara, itu WAN. Oke, next. Oke, untuk kita bahas LAN dulu ya. Untuk LAN itu penerapan teknologi
teknologi fiber optik itu teknologinya apa? Nama teknologinya ada dua. Yang pertama adalah AON, Active Optical Network. Yang kedua PON, Passive Optical Network. Apa itu? Nah, next. Oke, AON itu apa? AON, transmisi fiber optik itu point to point. Point to point ya, point to point yang perangkatnya aktif dua-duanya. Kalau misalnya mau dibagi-bagi, itu pakai perangkat tambah lagi, pakai perangkat aktif. Kita butuh switch di tengah-tengahnya. Nah itu untuk point to multi point. Jadi active optical network itu perangkatnya aktif semua. Jadi kalau misalnya bikin point to multi point, butuh perangkat aktif di tengah-tengah. Itu ya. Nah penerapannya seperti apa? Penerapannya seperti ini. Nih, active optical network point to point. Kita mau bangun nih dari gedung A ke gedung B. Perangkatnya satu nih di depan ya. Dari gedung A ke gedung B. Ini perangkatnya satu switch. Ada transceiver optiknya. Terus di deliver pakai kabel optik. Di kantor di sebelahnya ada perangkat switch juga pakai SFP. Kalau misalnya mau point to multi point, di tengah-tengahnya kita pasang switch lagi buat melempar banyak. Jadi di tengah-tengahnya pakai perangkat aktif, yaitu teknologi active optical network. Oke, next. Sekarang kita masuk PON atau passive optical network. Apa itu? Passive optical network itu arsitektur jaringan fiber optik point to multi point, di mana pembagi jaringannya itu perangkat pasif. Maksud perangkat pasif itu apa? Perangkat yang nggak butuh listrik, cuma pembagi dalam bentuk kaca aja, namanya splitter. Ada di dalam itu. Itu kalau dibuka, di dalamnya ada splitter. Itu bisa memecah cahaya jadi banyak. Jadi jaringannya bisa jadi gede, tapi perangkatnya nggak butuh listrik, cuma splitter pembagi cahaya aja. Jadi jaringan itu bisa jadi lebih banyak. Dan juga modalnya juga sedikit dikit. Kenapa? Karena nggak perlu perangkat aktif yang mahal. Sekarang kalau benar mendengar itu apa FTTH, FTTX. Nah, FTTX itu adalah formatnya atau bentuk topologinya atau bentuk infrastrukturnya. Kalau PON itu nama teknologinya, FTTH itu formatnya. Apa itu FTTX? Gitu. FTTX fiber to X. Fiber kalau FTTH fiber to home. Kalau misalnya tujuannya gedung, fiber to building. Kalau tujuannya tower, fiber to tower. Jadi gitu doang. Kalau misalnya tema teknologi PON, nama format infrastrukturnya FTTX. Lanjut. Nah, kalau PON itu infrastrukturnya atau topologinya seperti apa? Topologinya seperti ini. Jadi tadi PON point multi point ya. Sumbernya itu dari OLT namanya, optical line terminal, itu yang di depan ya. Ini namanya OLT. Nah, OLT ini sumber itu nanti dipecah, jaringannya itu diperbanyak. Yang pertama melalui namanya ODC, Optical Distribution Cabinet. Itu di depan paling sebelah kiri. Itu dipecah di situ, habis itu lalu dipecah lagi di ODP, Optical Distribution Point. Ujungnya kemana? Ujungnya nanti ke rumah atau ujungnya nanti ke kantor. Itu bisa banyak. Satu port di sumber OLT itu bisa dibagi-bagi sebanyak 64 modem. Jadi itu teknologi PON ini itu yang pertama itu murah. Kenapa? Karena tidak butuh perangkat aktif untuk bagi-baginya. Jadi teknologi inilah yang paling banyak dipakai di provider. Oke, lanjut. Oke, ternyata teknologi PON itu ada perkembangannya. Dimulai dari PON, IPON, GE-PON, G-PON, dan XG-PON. Apa itu? Nah, lanjut. Ini kalau mau nanya langsung nanya aja ya. Kalau mau nanya langsung nanya aja ya.
Ya, kalau misalnya teman-teman mau tanya, langsung tanya, boleh silakan. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau port itu standarnya ITUT namanya. Terus downloadnya cuma 600 mega, uploadnya cuma 155 mega. Oh, itu udah dibuka tuh. Ya, itu dalamnya isinya splitter tadi ya. Splitter. Harusnya kasih nomor. Nah, terus kalau GPON apa? GPON itu standarnya dari ITUT. Terus downloadnya bisa sampai 2,4 giga, uploadnya sampai 1,2 giga. Terus kalau GPON uploadnya segiga, downloadnya segiga. Standarnya apa? Standarnya EEE. Terus kalau XGPON, nah yang teknologi terbaru dari PON itu XGPON. Itu downloadnya sampai 10 giga, uploadnya 2,5 giga. Jadi teknologi inilah yang paling banyak dipakai di provider sampai ke rumah-rumah. Oke, tadi udah jelasin ya. Kalau nama teknologinya PON, nama infrastrukturnya atau formatnya FTTX. FTTX itu ada alternatifnya, ada home, building, zone, curb, dan tower. Jadi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya rumah namanya FTTH. Kalau tujuannya kantor, FTTB. Kalau tujuannya tower, FTTT, tower. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak Ibu ada pertanyaan? Oh ya, boleh Pak. Boleh Pak, siapa namanya Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi, salah satu IT di Yayasan Mamunjol. Yang ingin saya tanyakan adalah di sini ada aktif optical network dan pasif optical network. Nah, kebanyakan yang kita ada selama ini, kebanyakan kita pasti punyanya yang aktif optical network, yang banyak di tataran bawah, gitu kan. Sementara di yang pasif itu tuh jauh lebih simpel sepertinya, jauh lebih mudah kata Pak Yogi tadi. Ini mengcombine antara aktif dengan pasif ini seperti apa nantinya? Apakah kita harus migrasi penuh ke pasif atau bisa dari aktif